Sesuatu yang hilang dari hidup kamu atau sudah pergi dari hidup kamu akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Bikin kamu lebih bahagia, bikin kamu lebih optimis. Pokoknya dia jauh lebih baik. Dan ini adalah janji semesta buat kamu. Seperti apa detailnya akan aku lihatkan dengan kartu tarotku. Hai teman-teman, selamat datang di channelku Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal video, kalau kamu relate dengan kondisi di awal, maka ini readingnya buat kamu. Tapi aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil yang lebih resonate, lebih detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku mau minta tolong sama kamu, untuk video pilih kartu minggu depan, aku sudah punya 2 tema. Nah, aku pengen kamu pilih salah satu, mana yang harus aku posting duluan. Yang pertama, surat cinta dari jodoh kamu untuk kondisi kamu sekarang. Atau yang kedua, kabar jodoh kamu saat ini. Dia lagi ngapain, lagi mikirin apa, dan yang seperti itu. Kamu pengen yang mana duluan? Tolong bantu aku tulis di kolom komentar. Yang terbanyak akan aku dahulukan tayangnya. Oke? Dan aku akan langsung aja masuk ke readingnya ya. Iya, kartu The Sun ini sesuatu yang optimis, sangat bahagia, bikin kamu bersuka cita. Terutama ya, sekali lagi kalau kamu baru aja kehilangan seseorang, baru ditinggal, di ghosting, atau hubungan cinta kamu yang sudah kamu ekspektasikan bisa sampai ke pernikahan misalnya, ternyata tiba-tiba di tengah jalan harus bubar gitu ya. Nah, kita lihat, ini janji semesta buat kamu, apa yang akan kamu dapatkan setelah ini. Mudah-mudahan dikasih lihat ya ciri-ciri orangnya, atau mungkin persiapan apa yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu. Oke, apa nih pesan semesta untuk kondisi yang seperti ini? Ada Four of Cups. Ini banyak yang belum move on ya. Page of Cups. The Wheel of Fortune. Terima kasih kamu keluar. The Fool. Ace of Cups. Oke, jadi gini. Banyak dari kamu yang belum move on, belum bisa melupakan, wajar. Tapi di sini semesta pingin memberitahukan kepada kamu, kamu harus belajar mengikhlaskan sesuatu yang memang sudah nggak lagi bersesuaian dengan energi kamu atau apa yang kamu butuhkan sekarang. Sehingga di sini energi kamu, kalau kamu terus-terusan mengingat si orang lama kayak sayang banget aku nggak sama dia lagi, atau mungkin menyesali banyak hal, atau belum bisa melupakan nostalgia indah dengan dia, maka di sini coba bantu diri kamu pelan-pelan ikhlaskan dia yang sudah memilih jalur hidup yang beda sama kamu, atau apapun penyebab selesainya hubungan kamu, atau mungkin cinta kamu bertepuk sebelah tangan karena mungkin dia memilih orang lain misalnya. Ikhlaskan pelan-pelan, gak apa-apa. Karena di sini kalau kamu terus-terusan mengingat si orang lama yang sudah gak bersama dengan kamu lagi itu, kamu akan susah menerima energi yang baru. Ya, jadi di sini nih kayak gelas kamu tuh masih penuh dengan kenangan-kenangan lama, penuh dengan harapan-harapan yang mungkin sudah nggak bisa direalisasikan lagi. Maka isi gelas itu harus kamu kosongkan dulu. Karena kalau masih penuh, kamu akan susah nih menjadi wadah untuk cinta yang baru, orang yang baru. Padahal lebih baik loh si orang baru kamu nanti ini. Jadi coba pelan-pelan, nggak apa-apa, nggak harus besok harus kosong nih gelas atau wadah kamu. Pelan-pelan nggak apa-apa di sini. Sebenarnya sudah ada nih sebentar lagi sinyal-sinyal si orang baru, tapi kamu nggak akan bisa fokus ke dia, bahkan kamu susah menangkap radar energi dia kalau kamu masih fokus di orang lama. Jadi please bantu diri kamu, ini tanggung jawab kamu. Kamu udah gede, jadi mau kamu bertahan dengan yang lama atau yang baru, semua keputusan di tangan kamu. Dan di sini, apakah kamu akan bisa jatuh cinta lagi? Bisa. Kalau kamu ngerasa, nggak bisa kak, aku hanya akan mencintai mantan aku nggak akan bisa jatuh cinta lagi. Bisa, kata semesta bisa. Seseorang ini akan memberikan harapan yang jauh lebih baik secara karakter, komitmen, kesetiaan, keuangan. Kalau dia perempuan, dia ngasih ketenangan buat kamu. Jadi kamu nanti akan jatuh cinta lagi. Pelan-pelan memang, but it's okay. Kamu di sini PR-nya itu pertama ya, karena kartu pembukanya langsung Four of Cups. Jadi
please move on dulu. Dan nanti perasaan cinta kamu, hadirnya dia itu akan pelan-pelan. Jadi nggak yang dia datang langsung aku suka kamu jadian yuk, nggak, pelan-pelan. Jadi semesta akan menghadirkan kondisi yang smooth, ikuti flow-nya pelan-pelan. Semesta pingin kamu berproses, nggak harus lomba lari ya. Pelan-pelan aja, justru dengan pelan-pelan itu kamu bisa mengikhlaskan, melepas pelan-pelan, mengembalikan lagi energi diri kamu, menata lagi hati kamu, dan mungkin mulai memikirkan hubungan cinta seperti apa sih ke depannya yang bener-bener kamu inginkan, dan belajar dari kejadian yang lalu, bekal apa yang bisa kamu bawa untuk hubungan cinta kamu yang baru nanti. Ini adalah kartu pembuka sebuah kisah, jadi siap nggak siapnya kamu tergantung bekal yang kamu bawa. Kamu memang nggak tahu ya ke depannya ini kamu akan menghadapi apa. Bisa aja di sini kayak jurang, atau bisa aja sebenarnya di sini padang bunga, banyak bunga-bunga yang nggak setinggi itu juga. Kalau kamu lompat juga kamu nggak akan patah kaki gitu ya. Intinya aman buat kamu. Memang kalau sekarang kamu belum bisa menebak-nebak apakah masa depanmu akan mudah atau gimana, tapi at least kamu mengikhlaskan dan ambil bekalnya apa, atau pembelajaran terbaik apa yang bisa kamu ambil untuk hubungannya lebih bagus gitu loh ke depannya. Itu sih. Dan di sini tenang aja, kamu akan jatuh cinta lagi. Dia akan ngasih rasa aman buat kamu, ketenangan. Kalau kamu perempuan, dia akan ngasih rasa aman buat kamu, provide kamu, memperlakukan kamu dengan baik, memvalidasi perasaan kamu. Kalau kamu laki-laki, perempuan ini akan ngasih ketenangan di hati kamu, ngasih motivasi buat kamu, dukungan buat kamu, sehingga kamu bertumbuh. Karir kamu makin naik, gaji kamu makin naik, kamunya semakin cakep dengan polesan-polesan, sayang potong rambut yang rapi gitu-gitu. Jadi di sini nanti hati kamu yang akan tahu dialah orangnya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dipahami. Ada Knight of Swords, Six of Cups, Ace of Wands. Di sini memang butuh waktu, jadi nggak usah terburu-buru lah. Nikmatin aja prosesnya sambil kamu tetap menikmati pekerjaan kamu, kuliah kamu, hobi-hobi kamu. Nikmati, enjoy aja. Dan di sini aku rasa dia adalah orang yang nanti akan lebih tegas dibandingkan yang sebelumnya. Jadi di sini dia jelas gitu loh dengan perasaannya kepada kamu. Kamu nggak akan menebak-nebak dia suka nggak ya sama aku, dia tertarik nggak ya sama aku. Dia akan jelas gitu loh. Motivasinya, pergerakannya, ngomongnya tuh jelas gitu di sini. Komunikasinya bagus sama kamu karena kartu Swords tentang komunikasi. Jadi dengan niat dia yang sebesar itu buat kamu, ya kamunya mulai sekarang harus menyiapkan wadah kamu tadi itu. Kosongkan pelan-pelan. Dan di sini mungkin memang hubungan cinta kamu sebelumnya sangat indah, sangat romantis, tapi apakah nanti dia akan lebih baik? Iya, lebih baik. Jadi tenang aja, kamu nggak akan bisa melupakan kenangan-kenangan manis itu, tapi ya sudah, yang sudah berlalu letakkan di sebuah wadah. Sekali waktu dilihat, tapi ya dia sudah nggak sama kamu, ya udah tinggalkan gitu. Tapi nanti dia akan menjadi pasangan yang sangat manis sih, memperlakukan kamu, baik kamu laki-laki atau perempuan ya, sangat-sangat manis. Dan bahasa cintanya bisa aja di sini ngasih hadiah, ngobrol sama kamu, quality time, atau memuji kamu kayak gitu-gitu. Dan di sini nanti sekali lagi rasa cinta yang nggak kamu duga-duga, ternyata nyamannya kamu, cintanya kamu sebesar itu buat dia. Kalau sekarang emang kamu mungkin nggak mungkin kak, is okay, nggak apa-apa, nanti akan mungkin kok, tenang aja, karena ini janji semesta buat kamu ya. Aku mau lihat oracle lainnya. Sorry. Oke, aku lanjutkan ke oracle Whisper of Love. Apa pesan semesta buat kamu? Oke. Dengarkan hati kamu. Jadi di sini nanti untuk mengetahui siapa sih kak orangnya, karena memang di sini nggak terlalu dikasih lihat ya ciri-ciri dia atau gimana, tapi nanti intuisi kamu yang akan bilang. Intuisi kamu yang akan dia orangnya gitu. Dan di sini dengarkan kata hati kamu. Karena kalau kamu bener-bener nyaman sama dia, bener-bener ngerasa hadirnya dia itu sangat hangat, sangat memberi motivasi yang lebih baik buat kamu, berarti dia orangnya. Di sini aku tidak melihat keraguan, tidak ada keraguan di kamu bahwa oh dialah orangnya gitu di sini. Dan ya di sini tuh kayak ada apa namanya? Siapa ya namanya dewa yang di laut itu, ayahnya Ariel. Sorry aku lupa, tapi di sini intinya adalah
intuisi datang dari Tuhan. Jadi di sini kalau kamu sudah sangat banyak berdoa, kriteria yang aku mau Tuhan kayak gini, maka nanti akan ada clue-nya. Yang mana nanti setiap orang akan beda-beda, nanti kamu akan tahu kok. Ya, jadi siap-siap dengan kejutan ini. Aku rasa kamu sangat layak mendapatkan situasi yang lebih baik itu nanti. Dan belajar berkomunikasi lebih baik ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan hubungan cinta kamu sebelumnya, tapi ini tentang komunikasi. Jadi kalau sebelumnya kamu memang ngerasa ada hambatan di sana, terutama kalau kamu lebih sering memendam, apa ya, udahlah supaya nggak berantem aku diem aja, udahlah supaya tetap damai aku diem aja, enggak. Jadi gini, pasangan kamu nanti itu butuh untuk tahu, harus dia tahu apa yang kamu rasa, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu inginkan. Itu kamu harus jelas. Dia bukan paranormal yang bisa membaca isi kepala dan hati kamu. Jadi kamu bilang, sayang aku lebih nyaman kalau situasi kita begini. Sayang aku nggak nyaman dengan sikap kamu kemarin karena begini-begini. Sayang makasih ya udah nganter aku. Jadi bilang gitu, mau itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang kurang enak didengar, bilang. Berdua aja dengan intonasi yang baik. Aku rasa dia sangat bisa. Jadi kamu juga belajar bahwa komunikasi hal yang menjadi PR-nya kamu juga nih di sini. Ya. Kemudian express love through gift. Di sini aku nggak tahu apakah memang benar bahasa cinta kamu itu suka dikasih hadiah. Kalau memang iya, aku rasa dia akan menjadi orang yang akan memenuhi bahasa cinta kamu. Bisa ngasih tiba-tiba ngasih kamu bunga, tiba-tiba ngasih coklat, atau mungkin sesuatu yang lebih mahal, lebih wah gitu buat kamu. Bisa aja. Dan di sini aku rasa, tapi gini, hadiah itu nggak melulu hadiah ya, benda maksudku. Bisa aja di sini kamu berterima kasih. Makasih ya sayang udah nemenin aku beli buku. Makasih ya sayang sudah meluangkan waktu untuk mendengar ceritaku. Makasih ya sayang udah hadir untuk aku, jadi bahu untuk aku menangis. Jadi kamu bilang ke dia. Karena dia juga butuh tahu apa sih arti hadir dia di hidup kamu. Kalau kamu bisa ngasih apresiasi, dia akan, oh kamu muji aku, oh aku akan ngasih yang lebih baik buat kamu ke depannya gitu. Jadi pastikan dia tahu ya. Nih, terutama yang kamu kalau ngerasa komunikasi kamu masih agak apa ya, terhambat atau kamunya belum nggak terbiasa dengan komunikasi yang seperti itu, belajar masih sangat bisa. Kemudian aku pengen lihat poin-poin lainnya. Aku mau pakai ini aja. Oke. Poin-poin lain yang kamu harus tahu tentang kabar bahagia ini adalah sayangi diri kamu, sayangi tubuh kamu, dalam artian rawat diri kamu sebaik-baiknya. Mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, minimal bersih, rapi, wangi. Ya, nggak ada orang mau deket-deket sama orang bau atau nggak rapi. Aduh, malu gitu ya. Jadi di sini mulai sekarang perhatikan penampilan kamu. Nggak harus pakai skincare mahal atau make up mahal, sesuaikan dengan budget kamu. Dan di sini aku nggak tahu apa yang terjadi di hubungan cinta kamu sebelumnya. Kalau pernah ada kondisi dia memaksa kamu untuk melakukan hal-hal yang kamu sebetulnya nggak mau, maka tolak. Atau dia berkata-kata kasar, atau dia suka main tangan, alias suka mukul gitu-gitulah ya. Maka lindungi diri kamu. Kamu sangat berharga, kamu layak untuk seseorang yang membersamai kamu dengan kelembutan dan cinta kasih. Kamu harus punya standar yang tinggi untuk tubuh kamu. Itu aset terbaik Tuhan yang Tuhan kasih ke kamu, jaga baik-baik. Kalau kamu gak suka dia melakukan sesuatu tentang tubuh kamu yang gak enak didengar di telinga, bilang, aku gak suka ya kamu ngomong kayak gitu. Dan kalau dia ngasarin kamu, udah tinggalin. Nggak ada ceritanya kamu bertahan dengan orang yang kasar. Mau itu fisik, seksual, kata-kata nggak, tinggalin dari awal. Terutama kalau kamu pernah punya pengalaman itu, belajar untuk lebih menghargai diri kamu. Ini aset terbaik kamu loh ya, jadi jaga baik-baik. Tolak, kalau emang kamu nggak mau tolak. Harus tegas ya, harus tegas. Dan di sini aku lihat ada passion. Alias nanti kamu akan bener-bener jatuh cinta yang semembara itu. Sebesar itu perasaan suka kamu, kagum kamu kepada dia. Dan dia pun juga sama kepada kamu. Ada passion yang sangat luar biasa. Dan aku rasa ini sangat layak kamu dapatkan. Tapi tetap ya, cinta yang sebesar apapun itu, semoga tujuan kamu, value kamu tuh sama dia. Jadi kalau nanti pengen lebih serius tuh lebih enak gitu pergerakan dan jalan ke depannya.
Elevate ini mengenai keseimbangan atau sama gitu ya. Sama dalam artian kamu punya standar hidup yang sama. Kamu bisa jadi punya gaya hidup yang sama. Kalau kamu tipikal orang yang sangat pintar mengelola uang, dia pun juga sama. Bukan yang kamu sangat pintar mengelola uang tapi dia boros atau dia suka judi, dia suka ngutang, itu enggak. Jadi ini harus sama ya, secara pendidikan sama, kualitas komunikasinya sama, mungkin juga strata keluarganya juga sama. Jadi di sini seimbang gitu loh antara kamu dan dia. Jadi mudah-mudahan ini akan memudahkan jalan cinta kamu dan dia ya. Karena kalau mostly udah setara, seimbang, maka nanti akan lebih mudah sih. Makanya mungkin kalau di agama Islam, karena aku beragama Islam, sekufu ya, yang setara itu akan lebih memudahkan. Jadi aku rasa ini juga pesan semesta buat kamu. Jadi jangan terlalu jomplang. Jadi misalnya gini, kamu tahu kamu tipe orang yang lebih suka di rumah dengan teman-teman kamu, pun kamu lebih suka di cafe yang tenang, nyaman, maka jangan memaksakan diri dengan orang yang mungkin suka pesta, hiruk pikuk, wow gitu. Terserah kamu. Kalau kamu ngerasa itu bisa membuat kamu adaptasi dan kamu nyaman-nyaman aja, silakan. Tapi kalau itu membuat kamu nggak nyaman, bikin kamu stres, banyak pikiran, ya pilihlah memang orang yang punya gaya hidup dan juga sesuatu yang setara sama kamu. Nah, kenapa tapi di kamu yang nonton videoku kali ini lebih ke situ ya, arah saran dari semestanya. Kemudian aku pengen lihat beberapa poin tentang perasaan-perasaan yang terjadi di hubungan kamu dan dia. Aku masih sayang sama kamu. Nah, ini bisa ada kemungkinan dia ini orang lama. Orang lama bukan berarti mantan kamu balik ya. Bisa aja di sini teman sekolah kamu dulu, yang dulu mungkin gak ada rasa cinta-cinta tapi dia datang lagi di hidup kamu. Karena kartu ini memang lebih banyak bercerita tentang nostalgia gitu. Atau mungkin dia pernah suka sama kamu, belum pernah bilang, nah sekarang ketemu lagi sama kamu dan merasa kayaknya aku harus bilang deh, aku mencintai kamu gitu ya. Ada kemungkinan orang baru atau orang lama memang. Aku terluka. Jadi di sini gini, kamu kan terluka ya dengan apa yang terjadi di kisah cinta kamu sebelumnya, dan dia pun sebenarnya juga sama. Jadi kalau sekarang semesta masih menunda pertemuan kamu dengan dia, bukan karena Tuhan atau semesta tuh jahat atau tega sama kamu, enggak. Semesta ngasih waktu buat kamu dan dia, si calon baru kamu nanti ini, untuk sembuh dulu, untuk menemukan lagi cinta ke diri sendiri, menemukan lagi motivasi itu, membuka hati lagi, melepaskan energi-energi mantan dulu, sampai nanti dia benar-benar siap untuk memulai kisah yang fresh, baru, dan lebih tahu gitu tujuan kedepannya mau kemana sama kamu gitu. Oke, satu kartu. Kita harus melepas satu sama lain supaya kita bisa bertumbuh. Aku rasa gini, ini pesan dari orang lama ya. Ini pesan dari orang lama. Jadi kalau memang dia sudah dengan tegas bilang kita sudah nggak bisa bersama, kita harus selesai dan sebagainya, memang karena bagaimanapun juga ini untuk kebaikan kamu dan mantan kamu itu. Kamunya bertumbuh, dianya bertumbuh. Jadi memang sedih, kecewa, tapi bagaimanapun juga hidup kamu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan jiwa ya, pembelajaran. Jadi apa yang sudah pergi maka ikhlaskan. Bukan untuk meratapi nasib, tapi terima kasih Tuhan atas kejadian kemarin, atas pengalaman kemarin. Memang gak bisa bersama, saya kecewa, tapi untuk kebaikan saya juga pada akhirnya gitu sih. Jadi mindset itu harus kamu tumbuhkan mulai sekarang. Aku belum bisa menghandle situasi ini. Jadi kamunya belum siap, si calon baru kamu tuh belum siap. Makanya aku bilang kenapa semesta masih belum mempertemukan energi kamu dan dia di waktu yang sekarang, karena masih butuh proses. Jadi nikmatin aja. Maksudku di sini nikmatin ini adalah kamunya berproses, mengikhlaskan, dan kamu fokuslah dengan apa yang menjadi tugas kamu sekarang. Kuliah kamu, pekerjaan kamu, hobi kamu, nikmatin aja sambil kamu pelan-pelan melepas masa lalu kamu. Mengikhlaskan lah ya intinya kayak gitu. Nah, aku pengen lihat si orang baru ini ciri-ciri lainnya apa. Dia tipikal orang yang sangat penyayang ya. Kamu jangan kaget kalau dia sering membantu orang gak mampu, bantuin korban bencana alam yang kayak gitu-gitu. Hatinya dia sangat tulus, baik banget. Di sini bisa aja dia sangat jago ngegambar atau mungkin melukis, entah itu di kanvas atau mungkin digital art kayak gitu-gitu. Mungkin bikin kartun-kartun gitulah ya, bisa saja. Di sini bisa aja kamu dan dia beda kota, beda negara, atau dia bekerja di bidang penerbangan.
Cakep ya, mau dia laki-laki atau perempuan, somehow dia cakep. Banyak yang suka dari penampilan dia. Di sini aku lihat dia suka makan, terutama makanan-makanan yang kayak western, steak, pasta-pastaan yang kayak gitu-gitulah. Di sini dia sangat sayang dengan keluarga, family oriented. Jadi dia akan sangat senang kalau nanti kamu sudah memperkenalkan keluarga kamu ke dia, begitu juga sebaliknya. Dia sangat jago mengelola keuangan pribadi dia. Jadi dia bukan tipe yang boros sih. Kalau aku lihat manajemen keuangannya bagus. Jadi aku rasa kamu akan aman sama dia. Terutama kalau dia pihak laki-lakinya ya. Kalau perempuan juga dia sama kok. Dia di sini sangat pintar mengatur keuangan. Di sini aku lihat dia suka olahraga, terutama sepeda atau aerobik kayak bergerak, jogging, lari kayak gitu-gitu. Lagi suka di hal itu. Di sini kemungkinan dia sedang membangun rumah atau mungkin dia anak rumahan yang lebih suka di rumah aja ketika weekend gitu ya. Kamu dan dia aku rasa akan menjadi sahabat juga sih. Dalam artian selain menjadi pasangan yang cinta-cintaan tapi juga menjadi sahabat yang saling mendukung, selalu ada di saat suka dan duka, kadang menertawakan kehidupan, bercanda-bercanda kayak gitu. Jadi itu aku rasa energi yang sangat baik ya. Jadi selain menjadi pasangan, sahabat juga. Dan di sini aku pengen lihat dari zodiak kamu dan dia, Sun, Moon, Rising bisa Taurus, Pisces, Virgo, Cancer, Libra, Gemini. Unsur nama kamu atau dia K, F, N, Q, D, X. Ini bisa teman lama kamu, M, G, A, R, I, N. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 11, 13, 21, 8, 9, 28, 6, 15, 2, dan 25. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kabar bahagia yang akan kamu dapatkan melepas yang lama untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Dan semoga kalau ada hal positif kamu klaim energinya dan menjadi realita kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Salam sayang.